Bayangkan, jika realitas yang kita tahu ini ternyata hanyalah salah satu dari jutaan kemungkinan. Dan di balik semua itu, ada seseorang yang punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bahkan menghapus jejak dirinya dari sejarah. Siap-siap, karena setelah ini, lu akan melihat akhir yang tak terduga dari sebuah takdir. Sebuah akhir yang mungkin jadi awal dari segalanya. Dunia cerita tanpa batas. Pesan dari masa depan. Bab 14. Hilangnya yang tak pernah ada. Langit tampak tenang, tapi dunia tidak pernah benar-benar berdamai. Reza berdiri di puncak menara waktu, sebuah ruang di antara dimensi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kesadaran absolut atas realitas. Setelah semua yang terjadi, setelah pertarungan melawan manifestasi dirinya sendiri, menghancurkan sistem eksperimen, dan membebaskan anak-anak lain, Reza hanya melihat satu jalan. Selama aku masih ada, dunia tidak akan pernah benar-benar bebas dari kemungkinan kehancuran. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan luka dari ratusan realitas yang sudah ia lihat, ia ubah, dan ia sesali. Sosok perempuan itu manifestasi dirinya yang dulu, kini tiba-tiba muncul kembali. Tapi kali ini tanpa wajah musuh. Ia tampak damai, tenang, nyaris seperti malaikat yang hendak berpamitan. Jadi ini keputusanmu? Reza mengangguk. Aku akan menghapus diriku dari semua masa, dari semua kemungkinan. Bukan hanya mati, tapi tak pernah ada. Sang wanita menatapnya. Kalau kau tak pernah ada, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Reza tersenyum, lalu berkata, akan ada yang lain. Dunia akan memilih penyelamatnya sendiri, tanpa takdir, tanpa naskah, tanpa aku. Kemudian ia mengangkat tangannya, dan partikel cahaya mulai melayang dari tubuhnya. Semua kenangan, semua masa, semua kemungkinan mulai terurai. Kota pertama tempat ia dibuli lenyap. Wanita misterius lenyap. Eksperimen lenyap. Pesan dari masa depan tidak pernah terkirim. Nama Reza tidak pernah tertulis. Dunia berganti, tapi dunia tetap berputar. Dan inilah akhir dari cerita pesan dari masa depan. Kini Reza pun tiada. Dalam semua masa, semua waktu, semua zaman, semua dunia. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah kota kecil, seorang anak perempuan berdiri di perpustakaan tua. Ia menemukan buku kosong, tak ada tulisan, tak ada judul, tapi ia merasa sedih saat menyentuhnya. Seolah ada kisah yang seharusnya ada, tapi tak pernah ditulis. Ia tersenyum samar. Entah kenapa, aku merasa pernah mengenalmu. Lalu ia menulis satu kalimat di halaman pertama. Dia menulis, untuk seseorang yang pernah mencoba menyelamatkan dunia dengan memilih untuk tidak menjadi bagian dari dunia itu. Dan itu menjadi akhir pesan dari masa depan. Dan begitulah kisah Reza berakhir. Bukan dengan kemenangan gemilang, tapi dengan pengorbanan paling sunyi yang pernah ada. Ia memilih untuk menghapus dirinya demi sebuah dunia yang bebas dari naskah, dari takdir. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa Reza sebenarnya, tapi ingatlah, bahkan di halaman yang kosong, ada jejak kisah yang memilih untuk tidak pernah ditulis demi kita. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.